Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadata man huwa khairu maqaman wa asanu nadiyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarimi kibaran wa sobiyan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyan wa ala alihi wa sahbihi alazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kajian belajar tauhid rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertakarub kepada Allah, untuk memahami ayat-ayatnya. Kita bersyukur kita dijadikannya sebagai manusia ya, yang diberikan akal oleh Allah sehingga kita bisa eksis ya, merasakan adanya kehidupan ya, memahami hakikat kehidupan. Andaikan kita dijadikan Allah misalkan sapi kurban gitu ya, atau kambing gitu ya, mungkin kita tidak merasakan hakikat gitu ya, tidak memahami hakikat kehidupan ini karena kita tidak diberikan akal. Yang ada kita hanya bergerak ya sesuai dengan insting kita saja gitu. Tiba-tiba dibawa orang ke kandang pembantaian, kita tidak mengerti ya. Nah, kadang-kadang seperti Masya Allah, bersyukur kita jadikan manusia. Dikasih Allah eksistensi, dikasih Allah kehidupan. Jauh kita lebih bersyukur lagi apa? Karena kita dikasih Allah hidayah. Dikasih Allah hidayah sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Ada kemauan kita. Nah, kita nanti akan bicara masalah hidayah nih. Hidayah dan kesesatan. Ya, kita tidak dilahirkan atau tidak dilahirkan atau diadakan dalam lingkungan yang ada orang-orang, kalau kita lihat di belahan dunia yang lain tersebut gitu ya, lahir misalkan di geng kartel narkoba misalnya seperti itu ya, atau yang kita lihat tersesat ya, yang kehidupannya kalau kita benar-benar melihat gitu, kita akan berlindung kepada Allah dari kehidupan yang seperti itu, yang diperjualbelikan ya, misalkan manusia yang diperjualbelikan yang dalam pemahaman yang salah dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kita bersyukur gitu. Nah, di sini kita akan berbicara nanti tentang kesesatan ya. Jadi kita akan berbicara tentang hidayah dan kesesatan. Baik, teman-teman semua ya. Jadi itu kita akan berbicara tentang hidayah dan kesesatan. Sebelumnya kita sampaikan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah hidayah dan kesesatan ini adalah kelanjutan dari qada dan qadar. Jadi kalau qada dan qadar 2 minggu yang lalu itu kita berbicara ada lingkaran yang kita kuasai dan lingkaran yang tidak kita kuasai. Kalau kita memahami hakikat qada dan qadar tersebut ya, pada lingkaran yang kita kuasai tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, insya Allah akan dimudahkan untuk memahami hidayah dan kesesatan. Jadi memang ini adalah ya materi yang akan diberikan setelah qada dan qadar, karena ada pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab setelah materi qada dan qadar. Ya. Dalam arti kata ada kelanjutannya. Nah, materi tersebut adalah masalah hidayah dan kesesatan. Ya. Nah, insya Allah kita akan coba pahami. Nanti kita akan memahaminya. Nah, pertanyaan itu adalah apakah orang tersebut ya mendapatkan hidayah dari Allah atau disesatkan oleh Allah? Ya, posisi hidayah itu di mana gitu ya?
Apakah orang yang masih kafir itu karena belum mendapat hidayah dari Allah, atau apakah orang yang kemudian berpindah agama seperti Ustaz Felix Xiao di sini ya, itu mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Atau secara ininya ya, hidayah itu atas kehendak Allah kah atau berasal dari usaha manusia? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali gitu. Saya dulu, mungkin teman-teman juga sudah tahu sebagian ya, saya dulu ikut pertukaran pelajar. Ya itu tinggal sama orang kafir ya. Tinggal sama orang kafir itu di pertukaran pelajar, tinggal sama orang kafir. Ada teman saya itu ketika tanya kepada saya ketika itu masih muda ya, belum belajar agama ya. Dia merasa agama Islam itu tidak adil gitu. Ya, kenapa? Karena orang tua, jadi foster parent istilahnya ya, orang tua angkat itu. Maksudnya bukan orang tua angkat ya, mereka menerima kita tinggal di sana gitu ya. Ya terpaksa harus hidup dalam lingkungan mereka ya. Ya, jadi dia menganggap bahwasanya Islam tidak adil. Masa orang tua angkatnya atau foster parent-nya tersebut yang sudah menerima dia gitu, baik ke dia gitu, itu dalam Islam masuk neraka. Itu ininya. Jadi benar-benar ya, kalau kita tidak paham agama gitu ya, itu bisa tersesat dalam memahaminya. Jadi masalah hidayah ya wadolalah ini, hidayah dan kesesatan ini wajib kita pahami hakikatnya. Karena apa? Karena dia merupakan masalah akidah. Masalah akidah. Jadi kalau masalah akidah ini salah pemahamannya, maka kita juga akan salah dalam turunan-turunannya, dalam bersikap, dalam bertingkah laku gitu. Jadi contoh dari itu tadi ya, ketika menganggap Islam tersebut tidak adil dalam masalah hidayah ini gitu ya. Yang terjadi adalah sesudah itu ya, dia walaupun sekarang alhamdulillah sudah kembali kepada Islam ya, kepada udah hijrah ya. Tapi dulu ketika itu menjadi sekuler gitu ya, menjadi tidak anti kepada agama ya. Jadi sekitar tahun ya 90-an ya, 89 saya berangkat pulang dari sana tuh, ceritanya seperti itu. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada skema qadha dan qadar ya, maka hasilnya adalah apakah hidayah tersebut ya ada dalam lingkaran yang menguasai manusia atau dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Jadi kalau 2 minggu yang lalu, silakan mungkin dilihat lagi di YouTube ya, sudah diupload insya Allah ya, tentang qadar dan qadar. Yang namanya qadar dan qadar itu ada lingkaran yang menguasai manusia, ada lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Nah, kalau lingkaran yang menguasai manusia, ya, manusia tidak punya kehendak di sana, maka hidayah itu bisa dikatakan berasal dari Allah, dan dia itu merupakan ketetapan Allah, dan dia tidak akan dihisab. Sementara kalau kita lihat dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia, hidayah tersebut berasal dari manusia, hasil usaha manusia, dan dia akan dihisab. Ya. Nah, jadi ini kalau kita melihat berdasarkan skema ya qadar dan qadar ya, berdasarkan skema qadar dan qadar. Nah, kalau kita lihat pemahaman yang banyak terjadi atau pemahaman umum yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang nggak bisa kita pungkiri, yang namanya hidayah dan kesesatan tersebut itu adalah atas kehendak Allah. Ya, itu yang paling banyak kita dengar gitu ya, paling banyak atas kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ya, siapa yang dikehendaki Allah sesat, maka dia akan tersesat. Ya, ini yang paling banyak. Ini juga bahkan para ulama seperti itu. Ya, siapa yang mendapatkan hidayah Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang dikehendaki Allah tersesat, maka dia akan tersesat. Nah, di sini perlulah kita makanya belajar kepada para ulama untuk memahami ayat-ayat ya. Memahami secara detail dan cemerlang ya, secara jernih ya. Ini pendapat ya yang sebenarnya
Ya, kalau kita bilang bahwasanya ini salah, ini tidak salah gitu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalilnya Al-Qur'an banyak. Ya. Allah SWT berfirman ya dalam surat Al-A'raf ayat 178 ya. Mayahdillahu fahuwal muhtadi ya. Barang siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk ya. Wa mayyudlil faulaika humul khasirun ya. Barang siapa yang disesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang dirugikan gitu. Ya, dan ini dari dalam Al-Qur'an ada yang seperti ini ya. Nah, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 272 ya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha ya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Nah, inilah ada sebagian orang ya kan kalau misalkan disuruh berjilbab ya belum dapat hidayah bilangnya. Ya. Nah, ada lagi dalil yang lain ya. Fama yuridullahu ayyahdiyahu yashrah ya sadrahu lil Islam ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doikon ya, haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka disempitkan oleh Allah dadanya tersebut. Ka'annama yasadda'ahu fis sama ya, seolah-olah gitu ya. Ya, seolah-olah itu sedang mendaki langit gitu. Ya, kazalika yaj'allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Nah, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan petunjuk ya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak maka dia akan tersesat. Nah, konsekuensinya ya manusia itu ya dia mendapatkan hidayah, dia menjadi baik, lalu mendapatkan pahala, lalu dimasukkan surga. Sementara kalau dia disesatkan maka dia menjadi jahat, ya dia mendapatkan dosa, dimasukkan ke neraka. Nah, pertanyaannya, ketika kita memahami ayat-ayat tadi begitu saja, ya pertanyaannya di mana letaknya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ya dan ini yang terjadi ya konsekuensi selanjutnya. Ya, ada yang bilang bahwasanya ya ada yang sengaja berbuat jahat gitu. Karena apa? Karena dia disesatkan Allah. Ya kan? Ada yang ya sengaja gitu, sengaja untuk bermaksiat ya karena ya mengikuti hawa nafsunya bilang bahwasanya Allah yang membuat saya mendapat seperti ini. Gitu. Saya belum mendapatkan hidayah. Gitu. Sehingga mereka tidak merasa bersalah. Ya, Allah yang bikin saya seperti ini. Nah, ya ada orang yang bermaksiat tidak mau ini berlanjut-lanjut dengan maksiatnya ya karena dia menyalahkan Allah. Dalam sisi lain kita juga melihat ada orang-orang yang tidak mau taat ya. Ya kenapa Allah tidak menjadikan saya begini dan begini gitu. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Walaupun diberikan oleh Allah nikmat yang banyak gitu tapi tidak puas ya. Ya, dia merasa tidak bersalah dalam kemaksiatannya. Ya, artinya apa? Dia menisbahkan kezaliman yang dia perbuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Dan disinilah kita harus mencoba ya atau bertanya kepada para ulama yang memahami bagaimana metode untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak boleh kita mengambil satu ayat langsung kita tafsirkan begitu saja. Atau kita terjemahkan begitu saja. Kita harus memahaminya secara tasri'iyah. Ya, caranya bagaimana? Ya, para ulama itu punya metode gitu. Dikumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, misalkan dalam hal ini adalah masalah hidayah wa dhalalah, dalam masalah petunjuk dan kesesatan. Lalu ya para ulama mempunyai metode untuk
bagaimana menjamaknya, ya, mengambil kesimpulan di dalamnya. Ya. Nah, ini dari sini mari kita lihat ya, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan hidayah wa dhalalah. Ya, dalam surah Al-Fussilat ayat 46 ya. Ya, Allah SWT berfirman, "Man amila solihan ya fali nafsih." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka untuk dirinya sendiri. Ya, wa man asa fa'alaiha ya, fa'alaiha ya, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri ya. Wa ma rabbuka ya bidzalamin lil abid ya. Dan tidaklah sekali Rabbmu itu menganiaya hamba-hambanya. Artinya bahwasanya di sini ya kita lihat ada peran manusia ya, dalam masalah petunjuk dan kesesatan. Ya, di sini ada peran manusia dalam masalah petunjuk dan kesesatan. Ini yang kalau kita lihat bagaimana para ulama mentarjihnya, menjamaknya ya. Nah, dalam ayat yang lain ya dikatakan ya Allah SWT berfirman, "Qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilahi ya man anaba." Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Di sini ada peran Allah di sini ya. Kalau kita lihat, mohon maaf para teman-teman semua ya. Bismillah. Jadi di sini ada peran Allah. Ya. Kok tadi ada peran manusia, ya, peran dirinya sendiri yang bikin dia tersesat, bikin dia mendapatkan petunjuk. Di sini ada peran Allah. Dalam ayat yang lain kita lihat juga, ya, manihtada fa innama yahtada. Ya, yahtadi li nafsihi ya. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha ya. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Di sini ada peran manusia lagi. Ya. Dalam ayat berikutnya ya Allah SWT berfirman, "Qul ya inna dhalaltu fa innama adillu ala nafsi." Katakanlah jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Di sini ada peran dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain ya ada peran ahli kitab yang menyesatkan manusia. Ya. Jadi Allah berfirman, "Waddat ta'ifatum min ahlil kitab la yudilluna kum." Ya. Ya, sekolang dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu gitu ya. Wa ma yudilluna ila anfusim. Dan mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Di sini ada peran manusia yang lain, ya, peran ahli kitab. Jadi tadi ada peran Allah yang bisa memberikan manusia petunjuk dan menyesatkan, ada peran diri sendiri, ya, ada peran manusia yang lain. Dalam ayat yang lain, ya, ada peran syaitan. Ya. Allah SWT berfirman, "Wa yuridus syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, jadi di sini ada peran setan. Jadi ada 4 peran Bapak-Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang membuat petunjuk dan kesesatan tersebut, ada peran Allah, ada peran diri manusia itu sendiri, ada peran manusia yang lain, ada peran setan. Ya, nah ini dia banyak kekacauan ya kalau kita lihat di tengah-tengah umat dalam pemahaman ini. Misalkan masalah menyalahkan kepada setan gitu, ketika kita berbuat sesuatu. Ya, nah sehingga jadi meme ya atau jadi jokes gitu. Setannya sendiri tidak mau disalahkan ya. Dia hanya sekedar memberikan was-was ya, menghasut gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita memahaminya? Disinilah kita perlu bertanya kepada para ulama. Tidak memahami Al-Quran itu sendiri gitu. Kita pahami sendiri, kita baca sendiri, kita pahami sendiri. Lalu kita act
upon it on ourselves, maksudnya kita mengambil kesimpulan sendiri lalu bersikap sendiri gitu, tidak mau belajar, tidak mau berguru. Ya. Nah, maka ketika ada yang bertanya ya apa yang pertama kali yang harus kita pelajari ya ulumul Quran ya. Ilmu tentang Al-Qur'an sehingga kita paham di Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang bersifat umum ya. Lalu ada yang bersifat khusus dan ada penjelas. Ya. Jadi dari tadi itu kita bisa mendapatkan bahwasanya tadi bahwasanya ada manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk kesesatan, ada manusialah yang menyesatkan dirinya sendiri maupun orang lain, ada setan yang ikut juga menyesatkan manusia. Ini adalah qarinah. Ya. Qarinah ini ada ayat penjelas. Penjelas dari mana? Bahwasanya yang di awal-awal tadi bahwasanya hidayah datang dari Allah. Dalam arti kata nisbah hidayah dan kesesatan tersebut itu memang Allah yang mendatangkannya gitu ya, dinisbahkan kepada Allah, tetapi bukan nisbah yang langsung ya. Arti kata bahwasanya pemberian hidayah tersebut ya dan kesesatan itu ya tidak secara langsung datang dari Allah, istilahnya seperti itu. Jadi ya hukum asalnya, hukum asalnya bahwasanya hidayah dan kesesatan itu memang datangnya dari Allah semuanya gitu. Ya, arti kata bahwasanya ada hidayah yang dari manusia ya, yang setan itu semuanya berasal dari Allah. Ya, tetapi ya di sini kita harus memahami bahwasanya dia bukan merupakan nisbah yang langsung, pemberian yang langsung. Nah, sini kita harus memahami. Di sini kita akan masuk memahami, ini bagian yang paling penting nih untuk memahami ayat-ayat Allah tadi. Ya, yang pertama ya dia bukan nisbah yang langsung ya, tetapi ada beberapa tahap. Nah, cara memahaminya ini disebut dengan secara tasyri'i ya. Bagaimana memahaminya secara syariat ya, tafsir yang dilakukan oleh para ulama. Nisbah yang pertama, pemberian yang pertama tentang hidayah dan kesesatan tersebut adalah yang disebut dengan nisbatul khalq ya, atau hidayah khalqiyah. Apa artinya? Bahwasanya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai qabiliyah atau kecenderungan. Karena apa? Karena manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia itu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, mampu dia membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, ini adalah kecenderungan di dalam diri manusia. Dalam data manusia ya. Dia dikasih akal, lalu dia mempunyai kemampuan. Dalil-dalilnya mungkin kita semua sudah paham ya. Wahadainahun najdain ya. Kami telah menunjukkannya kepada dua jalan. Nah, ya jadi manusia itu dikasih dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang baik dan ada yang buruk ya. Fahal hamaha fujuraha wa taqwaha ya. Atau wa nafsu wa ma sawaha fal hamaha fujuraha wa taqwaha ya. Dan jiwa itu disempurnakan penciptaannya, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu adalah jalan yang fujur dan jalan takwa, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, ini adalah kecenderungan manusia. Dia mampu untuk memahami. Dia mampu untuk paham ini jalan baik atau jalan buruk. Jadi manusia itu mempunyai dua potensi, Bapak Ibu yang ya, potensi baik dan potensi buruk. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya ini, ya, karena salah pemahaman gitu ya. Mereka bilang mereka mental health. Jadi saya nggak bisa jadi orang baik, misalnya seperti itu ya. Ya kenapa? Karena saya sudah berbuat baik nanti balik buruk lagi. Gitu. Lalu mereka bilang itu adalah mental health. Sebenarnya itu adalah fitrahnya manusia gitu. Manusia itu selalu berada di antara dua jalan tadi, ya. Di antara dua jalan tadi, dia itu bisa baik, bisa buruk. Nggak akan ada itu manusia yang 100% dia akan, wah saya ini menjamin diri saya itu baik terus, itu tidak akan ada gitu.
bahkan sampai meninggalnya gitu. Jadi saya kepada anak muda seperti itu saya pernah bilang kayak gini, apa yang Anda rasakan sama gitu ya, tapi saya bukan bilangnya mental health gitu. Bapak Ibu mungkin kayak gitu ya. Saya ini sering sedih gitu. Mohon maaf saya, karena apa ya? Kenapa saya ketawa gitu? Karena saya dulu juga beranggapan seperti itu gitu ya. Ya, kita tuh nggak apa? Kita tuh merasa wah, ya Allah gitu ya. Kita sudah berusaha baik, tapi tiba-tiba nanti buruk lagi gitu. Nah itulah manusia. Dia tuh punya dua potensi, potensi berbuat baik dan berpotensi berbuat buruk. Nah itulah yang disebut dengan hidayah khalqiyah. Ya, dia punya akal, dia punya hawa nafsu gitu. Dan itu tidak bukan buruk gitu ya, bukan sesuatu yang jelek ya. Yang itu bukan mental health gitu ya. Jadi kemarin tuh Masya Allah kita tuh sudah takwa, soleh, hati itu tenang, bangun pagi lagi kayaknya ada masalah lagi gitu ya. Lalu apa yang jadi masalah? Kita menjustifikasi ya baru bangun pagi itu ya karena tidak berpikir, kalau saya menyebutnya tidak berpikir, tidak bersyukur, tidak berpikir, sehingga bangun paginya bad mood, lalu dia melakukan keburukan gitu ya, lalu melanjutkan keburukan itu tadi. Nah itu yang jadi permasalahan, nanti dia mentok ada masalah lalu menganggap dirinya punya mental health ya. Mohon maaf saya ini kan ya kalau ada yang psikolog nanti ribut segala macamnya, tapi poinnya seperti itu secara simpelnya ya. Manusia itu mempunyai potensi baik maupun buruk. Ya. Jadi itulah hidayah yang nisbah yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nisbah hidayah wa dhalalah ya. Nisbah pemberian tentang petunjuk dan kesesatan. Itu lewat penciptaan. Ya. Nah, permasalahannya adalah yang pertama itu adalah kecenderungan baik dan buruk ya. Kalau ditinggalkan hanya kepada manusia saja, kecenderungan tadi mana baik yang mana yang buruk, maka hasilnya sangat relatif. Ya, contoh aja ya. Apakah pacaran itu baik atau buruk? Ya, itu banyak yang bilang baik kan, nanti saya nggak dapat jodoh ya. Anak-anaknya disuruh pacaran, ya kan? Atau membagi warisan secara sama itu baik atau buruk? Ya. Bahkan bagi warisan pun orang-orang pun bisa berkelahi dia, ya bisa saling bunuh-bunuhan gitu, ya. Jadi kalau dikasihkan kepada mereka, kenapa? Karena kecenderungan manusia tentu akan menguntungkan dirinya sendiri. Sama juga misalkan begini, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini untuk senang-senang. Nah, ya kan? Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk senang-senang. Secara sekilas ya pernyataan tersebut baik atau buruk gitu. Kan bingung ya Bapak Ibu yang rahimakumullah ya. Karena memang secara fitrahnya pernyataan itu bisa menjebak. Karena manusia fitrahnya tadi memang ingin kesenangan, ingin kebaikan. Ya. Ingin kesenangan, kebaikan. Nah, yang jadi permasalahan adalah ya ketika ada orang yang bilang udah hidup ini untuk susah-susah gitu, manusia akan susah untuk menerimanya. Ya, jadi ini perlu ya kalau dikembalikan kepada manusia gitu ya, ini akan menjadi satu relatif gitu. Ya, sesuatu yang akan membuat kehidupan manusia akan hancur. Ya. Ya, makanya perlu kalau kita kembali kepada cara berpikir level tingkat 1, 2 dan 3 ini harus kembali kepada level tingkat 2 dan juga level tingkat 3. Ya, belum lagi kita bicara masalah hukuman mati itu baik atau buruk. Ya. Ya, kebebasan pemilikan harta itu baik atau buruk. Ya, hukuman mati. Saya dulu pernah ada cerita ya, ada orang yang bilang Islam itu hukum mati, tidak berperikamanusiaan segala macam gitu. Lalu apa yang terjadi ya? Ketika ada keluarganya yang diperkosa dan sampai dibunuh gitu ya, itu dia menghendaki pemerkosa dan pembunuh saudaranya tersebut dihukum sampai mati gitu. Bapak Ibu paham maksudnya ya? Nanti kata manusia tersebut tidak bisa memandang baik dan buruk hanya menurut kepada dirinya manusia itu sendiri.
Ya, tidak sedikit orang-orang yang anti terhadap hukuman mati, tetapi ketika kena kepada keluarganya, ya diperkosa dan dibunuh gitu ya, lalu dia menginginkan hukuman mati terhadap orang yang berbuat kejahatan tersebut kepada keluarganya. Oleh karena itu manusia butuh hidayah tambahan. Ya. Jadi hidayah yang pertama tadi datangnya dari Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Datang dari Allah, ya. Itu benar itu ya. Ya, hidayah wa dhalalah yang disebut dengan hidayah khalqiyah itu datang dari Allah. Begitu juga hidayah yang kedua ini datang dari Allah juga gitu. Nah, ini yang disebut dengan nisbatul irsyad wal bayan. Tuntunan dan penjelasan. Ini datang dari Allah juga. Ya. Atau disebut dengan hidayah irsyad wal bayan. Ya. Nah, ini ya makanya Allah mengutus rasulnya dengan membawa Alkitab ya, dengan hujah yang kuat. Ya. Ya, yang mana nanti ketika datangnya hidayah ini itu tidak ada azab sebelum datangnya utusan. Jadi maksudnya orang-orang anak kecil, orang gila, soleh di pedalaman segala macam tidak akan dihisab. Ya, dibebaskan dari taklif ya atau tuntunan yang ada dalam hidayah tersebut. Nah, kitab ini itu memberikan tuntunan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, ini dapat dibedakan secara pasti sehingga dia menghilangkan relativitas. Contoh tadi misalkan dalam masalah yang warisan. Ya, dalam masalah warisan itu jelas itu. Ya, berapa bagian untuk laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, untuk istri, untuk suami, untuk saudara dan segala macam. Ya, menghilangkan relativitas tersebut dan juga nanti memberikan penjelasan kenapa demikian. Ya. Nah, memang ada yang tidak ada ilatnya, ya itu sudah tahklifi namanya. Ya. Jadi kayak sholat dan seterusnya, ibadah ma'dah itu tahklifi. Tapi ini menghilangkan relativitas. Ya, contoh tadi membunuh, ya membunuh itu jelas, ya diharamkan membunuh orang yang tidak berdosa, gitu. Ya. Halal darahnya misalkan membunuh dalam perperangan, ya misalkan halal darahnya maksudnya diperbolehkan dibunuh, ya tentu secara hukum ya orang-orang yang membunuh orang lain yang disebut dengan qisas atau laki-laki atau perempuan yang berzina mereka sudah menikah, ya. Seperti itu. Jadi dalam perperangan dan itu tadi ya kisos ya dan orang yang berzina yang sudah menikah. Ya. Nah ini ya jelas bahwasanya membunuh tersebut ya relatif apa maksudnya bebas nilai sampai ditentukan oleh syariat. Maka dalam Islam baik buruk tersebut harus sesuai dengan syariat, tidak tergantung kepada akal manusia, apalagi hawa nafsu manusia ya. Jadi akal manusia itu tersebut fungsinya adalah untuk memahami syariat. Dalil-dalilnya apa? Dalil-dalilnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum min rabbih. Ya. Orang-orang yang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad satu tanda kebesaran dari Tuhannya? Ya, innama anta munzirun walikulli qaumin hadin, ya. Semuanya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Jadi ada orang-orang yang beri petunjuk setiap kaum. Ada rasul ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda ya. Ya. Dan adapun kaum Samud maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Ya. Insyaallah ya. Jadi ini jelas ya. Dan kami tidak akan mengazab ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi inilah yang disebut dengan
hidayah irsyad wal bayan, hidayah yang kedua. Nah, hidayah ini datang dari Allah Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi ya manusia harus mengusahakannya untuk memahaminya. Nah, ini hidayah ini berada di dalam lingkaran yang dikuasai oleh manusia gitu. Mereka bisa memahaminya, mereka mau mempelajarinya, itu pilihan mereka. Benar-benar dikasih kebebasan manusia untuk memilih. Nah, di sini kita kembali kepada masalah qada dan qadar ya. Ya. Dan ini datang dari Allah gitu. Allah ngasih tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Datang dari Allah semua nih. Ya. Membunuh orang tak berdosa itu buruk kan seperti itu ya. Sesat. Ya. Membunuh dalam perperangan itu baik, ya. Jadi dalam Islam itu masya Allah jelas gitu ya, nggak ini sampai detail gitu, ya. Tetapi untuk sampai kepada hidayah ini berada dalam lingkaran kuasa manusia, ya, kebebasan manusia untuk memilih. Makanya orang-orang yang bahkan yang terlahir, ya, kalau kita bicara masalah qada dan qadar, kita tuh lahir itu adalah di lingkaran yang tidak kita kuasai, apakah terlahir sebagai muslim atau non muslim. Tapi siapa saja yang menggunakan akalnya tadi untuk memahami hidayah tersebut, lalu dia mengambil keputusan untuk mengambil hidayah ini adalah dalam lingkaran yang dia kuasai. Dan ini adalah dalam apa? Diusahakan oleh manusia. Maka tadi kalau kita bicara hidayah ya, di awal-awal tadi, semua hidayah dan kesesatan datang dari Allah, lalu yang datang dari manusia, datang dari dirinya sendiri oleh setan, ini penjelas. Inilah keterangannya nih, penjelasnya. Ya, kenapa manusia tersebut bisa menyesatkan dirinya sendiri, ya, juga bisa mendapatkan petunjuk bagi dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah semua paham ya. Ya, firman-firman Allah yang menyatakan bahwasanya ya hidayah dan petunjuk itu datang dari Allah. Yang ini maksudnya Bapak Ibu dan Bapak. Ya, tetapi ada ya lingkaran yang manusia harus mengusahakannya. Nah, inilah hidayah irsyad wal bayan. Ini tergantung kepada kebebasan manusia untuk mengambilnya. Di sini akan dihisab. Makanya ya lahirlah yang disebut dengan siksa, ya, pahala dan dosa. Nah, berikutnya ya kita akan masuk kepada hidayah ketiga gitu. Ya. Yang mana ya bagi siapa yang setelah hujah tegak lalu manusia itu dikasih kebebasan untuk memilih. Jadi manusia itu tersesat itu benar-benar atas pilihannya itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau ada orang bertanya gitu, kok bisa ya? Dia muslim, sudah berdakwah. Ya, udah berdakwah dia. Tapi kalau dia bisa jadi kafir, itu adalah pilihannya semata. Walaupun dia tahu itu kebenaran. Jadi biar Bapak Ibu paham yang namanya manusia itu begitulah. Ya, dalam Al-Qur'an tersebut ya dulu Bu Tri nanya ya 2 minggu yang lalu ya. Orang-orang Bani Israel. Ya. Itu Bani Israel apa yang kurang bukti kepada mereka? Ya. Apa yang kurang bukti kepada mereka? Mereka diturunkan manna wa salwa ya. Makanan dari langit gitu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tetapi mereka masih memilih untuk tersesat. Nah, disinilah kita masuk kepada hidayah yang ketiga. Ya, ketika kita sudah memilih untuk mengikuti irsyad wal bayan tadi, ya, kita ikut jalan petunjuk, kita tidak memilih jalan kesesatan. Kita mengikuti jalan petunjuk, kita akan ditaufikkan oleh Allah, akan dipertemukan oleh Allah dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Inilah yang disebut dengan nisbatut taufik, pemberian taufik ya, atau hidayah taufik. Oh, Masya Allah ya. Jadi hidayah taufik. Di mana apa? Ketika kita taat ya, jadi contohnya ya. Karena saya tuh misalkan atau Bapak Ibu misalkan ikhlas ya mendengarkan pengajian gitu ya.
atau ikhlas ketika agama Allah ini tidak mau dihina gitu kan, lalu tiba-tiba dikasih sebab oleh Allah bertemu dengan para ustadz yang misalkan ikhlas, ya mau memberikan ilmunya, itu hidayah taufik namanya. Atau kita tiba-tiba dikasih oleh Allah guru yang Masya Allah membukakan semua pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Saya seperti itu dulu. Masya Allah ya, kok dimudahkan Allah. Mengerti. Masya Allah nih Google-nya ribut. Ya, guru-guru yang memberikan kita petunjuk, ya, karena kita ikhlas, ya, kita mau taat. Nah, ini hidayah taufik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini akan berbeda dengan orang yang suka-suka, yang memilih kesesatan, ya, yang suka menolak-nolak ajaran Islam ini gitu, ya, sok-sokan sekuler gitu ya. Itu tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan memberikan dia hidayah tadi gitu. Malah Allah, ya, dalam beberapa ayat kita melihat karena mereka itu berada dalam kesesatan, ya, atau itu Allah akan menutup hatinya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu, saya pernah bertemu, kalau Allah bisa, ya, menutup hatinya, benar-benar tutup hatinya. Suatu hal yang tidak masuk akal buat saya. Ini orang kan dulu saleh gitu ya, tapi ikut-ikutan liberal. Akhirnya benar-benar na'udzubillah gitu, meninggalkan sholat di depan mata saya sendiri. Meninggalkan sholat lah, itu yang paling ini ya. Jadi karena apa? Karena ini gitu, walaupun masih mengaku muslim, ya, mudah-mudahan masih diberi Allah nanti kesempatan untuk taubat. Itu aja yang kita doakan. Tapi poinnya adalah kalau kita taat, ya, mengikuti hidayah irsyad wal bayan tadi, maka Allah akan memberikan hadiah. Nah, itu disebut dengan hidayah taufik. Memberikan hadiah, ya, kepada orang-orang yang taat. Ya, dan ini harus kita usahakan. Jangan sekali-sekali kita itu mundur gitu. Ya, karena kita masih berada dalam dua hal tadi ya. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita punya potensi. Ya, punya potensi untuk berbuat baik dan punya potensi untuk berbuat buruk. Ya, maka hidayah taufik ini akan hilang kalau kita mengikuti potensi buruk kita. Tapi kalau kita taat kepada irsyad wal bayan, ya, maka insya Allah Allah akan mentaufikkan kita. Nah, dalil-dalilnya Bapak Ibu rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad, ya. Ya, walazi nahtadaw zadahum hudan. Ya, wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Jadi kalau kita mendapatkan petunjuk, kita mau mengikuti petunjuk, Allah tambah petunjuk tersebut. Masya Allah. Ya, akan tambah petunjuk tersebut. Dan seperti itu rumusnya, nggak ada lagi yang lain dari itu ya. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama al-muhsinin. Ya, dan orang-orang yang berjihad, ya, mencari keridaan kami, ya, kepada jalan-jalan kami, ya, maka, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ya, dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nah, sebaliknya, ya, orang-orang yang memilih jalan kesesatan, menolak kebenaran, menentang Rasul, Allah tidak akan mentaufiknya. Allah malah akan menghukum mereka, ya. Tidak diberi hidayah taufik, ya, ya, maka akan diberi sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah. Ya. Allah SWT berfirman, innallazina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu walahum azabun alim. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, dan mereka itu dikasih sifat-sifat yang bertentangan dengan hidayah. Ya, jadi
dalam surat Al-Ahqaf ya, Allah SWT berfirman, "Qul ara'aitum," katakanlah, terangkanlah kepadaku, kata Allah, "in kana min indillahi ya wa kafartum bihi wa syahidum min bani Israil ala mislih." Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seseorang saksi dari Bani Israel mengakui ya kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Ya, fa'amana wastakbartum, beriman ya. Sedangkan kamu wastakbartum ya, sementara kamu itu menyombongkan diri ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dia orang-orang yang tidak mau ngambil hidayah, ngaji tidak mau gitu ya. Sok-sokan memberikan pendapat yang menganggap dirinya pintar gitu ya. Bertentangan dengan firman Allah itu. Ya, yang sebagaimana dikatakan Allah ya. Allah itu suka kayak gini Bapak Ibu rahmatullah ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allaha wallazina amanu ya. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan mereka itu beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, lalu mereka berusaha menipu Allah dan rasul-rasulnya. Nah, ya, apa kata Allah, wa ma yakhdauna ila anfusahum, sesungguhnya Allah menipu diri mereka sendiri gitu. Jadi jadi Allah tuh suka ya membalas perbuatan orang-orang yang sombong ya. Jadi wa makaru wa makarullah, mereka berbuat makar, Allah berbuat makar atas mereka, Masya Allah. Mereka mencoba menipu Allah dan Rasulnya, sementara mereka yang tertipu gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, itu menipu diri mereka sendiri ya. Lalu apalagi ya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka ya. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka karena mereka kafir kepada Allah, dan juga tidak memberi tunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, jadi tadi itu ya, kalau kita lihat ya, zolim, jadi yang sifat-sifat yang bertentangan itu adalah mereka itu zolim ya. Lalu ya, tadi ya, dan pertama itu mereka tidak beriman ya, lalu mereka itu zolim, kemudian mereka itu fasik ya, mereka itu fasik. Nah, ini sifat-sifat yang bertentangan dengan hidayah. Dia orang-orang yang tadi tidak mau mengikuti al-irsyad wal bayan, dia itu akan jadi zolim lalu menjadi fasik. Kalau fasik itu Bapak Ibu rahimahullah suka berbuat dosa dia. Lalu apa juga, mereka itu mencintai kehidupan dunia ya lebih daripada akhirat ya. Dzalika bi annahum ya istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Jadi mereka tuh lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mau mengikuti al-irsyad wal bayan. Ya, ditambah-tambah dia. Ya. Lalu mereka tersesat. Ya. Dan Allah tidak memberikan penolong ya. Lalu apalagi ya, mereka tersebut ya melampaui batas lagi pendusta. Innallaha la yahdi ya, sebenarnya Allah tidak menunjuki bagi siapa man huwa musrif ya, musrifun kazabun. Orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ya, jadi ada 8 sifat ya orang-orang yang bertentangan dengan hidayah. Ya, kafir, ya, zalim, ya, fasik, ya, takabur, ya, sombong mereka, ya. Lalu apalagi sesat, hubud dunia, musrif, yang terakhir itu adalah kazib, pendusta. Lalu Allah ya memberikan hukuman ya kepada mereka ya. Artinya apa? Hati mereka itu ditutupkan, dipalingkan hati mereka. Falamma azagallahu qulubahum. Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran,
lalu Allah memalingkan hati mereka. Bagaimana saya katakan tadi, Allah tuh suka membalas apa yang diperbuat oleh manusia, Bapak Ibu rahimahullah ya. Ya, kalau kita itu tadi mencoba menipu Allah, ya, mencoba sok-sokan, ya kita ditipu. Kita mencoba berbuat makar, kita diberi makar oleh Allah. Nah, begitu juga ketika kita berpaling dari firman Allah, Allah akan memalingkan hati kita gitu. Ya, kalau dalam di akhirat lebih parah lagi gitu. Dalam surat At-Taubah, ya, ada orang-orang yang wa yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat itu mereka dalam keadaan buta. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Allah, lima hasartani a'ma, kenapa aku ini buta ya Allah? Ya, wa qad kuntu basira, sementara aku ini dulu melihat, kata Allah. Kata Allah enggak gini ya. Kazalika atatska ayatuna fanasitaha, gitu ya. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, telah datang ayat-ayat kami, lalu kalian tuh membutahkan dari ayat-ayat Allah gitu. Maka sekarang kalian dibutahkan. Nah, seperti itu Allah, Masya Allah. Ya, itu hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak mengikuti al-irsyad wal bayan. Ya, kalau yang mendapatkan taufik, ya, diberi kemudahan mereka untuk mendapatkan petunjuk, ya, karena al-huda itu, Masya Allah, ya. Petunjuk itu datang dari Allah. Tapi ya kalau kita menentang petunjuk tadi, ya ini hukumannya. Ya, tambah dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Ya, bahkan yang paling berat tersebut dikunci mati hatinya. Ya, bal kata Allah, taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Ya, dikunci mati hati mereka karena kekufurannya. Maka Bapak Ibu yang akan melihat orang kalau sudah mencoba sesat itu susah jalan kembalinya. Kalau nggak di awal-awal dia balik itu susah. Jadi mungkin sudah pernah saya ceritakan dulu ya. Jadi kita tuh kayak gini nih, kita ada jalan lurus ya. Lalu kita tuh ada falhamaha fujuruha wa taqwaha. Kita mencoba untuk tetap jalan yang lurus. Lalu ada fujur dikit, kita harus balik lagi. Fujur dikit harus balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita jalan, lalu kita fujur, lalu kita menikmati fujur tadi, dosa tadi, lalu tambah lama tambah panjang. Pangkal jalan tadi nggak kelihatan lagi. Nah, seperti itu tuh guru saya memisalkannya. Nggak kelihatan lagi tuh. Kita tuh dari mana gitu. Bahkan kita memandang baik keburukan yang kita punyai. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ya, dan ini kalau kita sudah jauh kan kita nggak lihat lagi itu mana yang benar gitu. Maka itu dikunci mati itu hati mereka karena kekafirannya gitu. Ya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Ya, yang mungkin bisa diselamatkan. Illa qalillah. Nauzubillah wa na'udzubillah. Nah, itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kata Allah ya, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ya. Sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, ini yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mendapatkan taufik. Yang pertama, Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Allah tidak akan memberinya petunjuk. Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Dan Allah akan menutupi hatinya dari kebenaran. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kesimpulannya, hidayah dan kesesatan, ya, itu manusia sendiri yang mengusahakan. Ya. Kesesatan itu tidak terjadi dari permulaan, ya. Allah tidak mentaufik ke jalan kesesatan. Enggak ada Allah itu membuat manusia itu tersesat, tidak. Yang malah Allah memberikan manusia itu kemampuan untuk memahami mana yang sesat, mana yang tidak. Ya. Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman, ya, apabila manusia mau bertobat dan mencari hidayah, ya. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib dia waspada untuk takut kepada Allah, ya, karena Allah akan menghisap setiap perbuatannya sebagaimana kullu nafsin bima kasabat surahina, setiap jiwa tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita harus paham bahwasanya manusia itu sangat lemah. Ya, kita tuh punya potensi fujur, ya.
dan takwa. Kita punya potensi untuk berbuat dosa dan berbuat pahala gitu. Namun kata manusia itu bisa tergelincir kepada dosa. Ya, maka Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa, memohon taufik, pertolongan, dan ditetapkan hati kita, ya, ya di apa? Di subbits, ya, di kulubuna, ya ala dinik, ya, kita minta diteguhkan hati kita, ya, atas agama Allah, ya. Yang kita juga minta diberi jalan yang lurus gitu, ya. Dan juga, ya, kita diminta juga berdoa kepada Allah, ya. Ya Allah yang muqallibal qulub, ya, yang untuk menetapkan tadi ala dinik, ya, kepada agamanya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, doa-doa dipanjatkan Rasulullah SAW, ya, berlindung agar tidak disesatkan Allah, agar tidak ditutup hati kita, itu bisa, ya. Agar kita diberikan taufik dan hidayah, nah itu, ya, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tetap dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau menjaga kita kepada hidayah Allah, ya. Jadi hidayah dan kesesatan itu memang atas kehendak Allah. Yang dalam kata bahwasanya kalau Allah menghendaki, maka manusia dapat dipaksa untuk beriman semuanya dan kafir semuanya gitu. Tetapi manusia dikasih kebebasan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ya Rasulullah tuh pernah sedih dulu, ya. Ya, ketika tidak ada yang mau menerima hidayah Allah. Ya. Rasulullah tuh pernah sedih itu. Ya, ketika susahnya dakwah. Ya, lalu kata Allah, Allah bisa menjadikan mereka semua beriman gitu. Tetapi apa fungsinya para nabi dan rasul? Apa fungsinya kehidupan ini lagi, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk mendakwahkan agama ini? Jadi kalau semua manusia ini beriman, ya nggak perlu ada kehidupan kayaknya. Nggak perlu ada dakwah, nggak perlu ada ini. Bagi Allah gampang, ya. Atau kafir pun semuanya juga bagi Allah gampang. Tetapi Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih, ya, memilih jalan hidupnya. Masya Allah, ya. Ya, ini dalil-dalilnya. Ya, Allah SWT berfirman, walau sya'a rabbuka lamana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Afa anta tukhrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Enggak bisa dipaksa manusia itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Makanya firman Allah, fazakir, ya, kasih peringatanlah, innama anta muzakir. Sesungguhnya engkau itu hanyalah seorang pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu tidak punya kuasa atas mereka. Jadi kita tuh, kewajiban kita tuh hanya memberi peringatan, hanya berdakwah. Kita tidak bisa memaksa manusia. Ya, yang akan memaksa nanti adalah tegaknya hukum, ya. Nah, yang permasalahannya sekarang manusia itu sendiri tidak mau juga berdakwah, itu aja permasalahannya. Ya, wa qul haqqu min rabbikum. Ya, dalilnya kita tuh harus mengatakan kebenaran itu, ya, bahwasanya kebenaran itu datang dari Tuhanmu, ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, ya. Barang siapa yang beriman maka dia hendaklah beriman, barang siapa yang ingin kafir maka biarlah ia kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Silakan Putri. Kalau fujur itu ya Ustaz ya tadi ya. Apakah salah satu solusinya itu kita berjamaah, berteman gitu, yang saling mengingatkan gitu, kira-kira itu enggak Ustaz solusinya? Salah satunya. Fujur.
barusan kemarin ngasih dua ini ya Bapak Ibu, ada ini ya perkataan para ulama yang membuat kita galau itu, atau fujur lah ya. Fujur itu pasti galau Bapak Ibu ya. Itu cinta dunia, atau kalau tidak kurangnya ketaatan kepada Allah, kurangnya amal soleh. Ya, nah untuk beramal soleh itu ya perlu lingkungan yang soleh, perlu teman-teman yang soleh. Nggak ada itu. Manusia itu punya potensi dua tadi. Nggak ada tuh manusia yang soleh aja terus tuh nggak ada gitu, nggak akan bisa dia. Ya ada kan orang bilang tuh ya ujian keimanan gitu ya. Saya ujian keimanan berdakwah di tempat pelacuran, na'udzubillah lah ya. Itu mohon maaf ya, itu orang-orang yang tidak memahami hakikat manusia itu tadi gitu. Ya orang-orang yang bohong ya. Apa nama dulu? Ada yang bilang apa? Masa gara-gara Lady Gaga apa? Keimanan kita luntur gitu ya. Maka Lady Gaga itu terima. Ya, ada yang seperti itu dulu bilang. Nah itu ya kebohongan lah ya. Dan itu kelihatan dari bagaimana sikap-sikap mereka sebenarnya. Ya perkataan-perkataan ya yang membodohkan manusia yang lain. Jadi memang kita harus paham dulu ya bahwasanya manusia itu mempunyai potensi fujur dan potensi takwa. Maka kalau kita paham itu kita yang pertama tadi ya tadi lingkungannya tadi, lingkungan, teman-teman, pengaruh gitu ya. Setiap hari itu ya harus dengan orang-orang saleh yang bertakwa juga, saling mengingatkan watawasabil haq watawasabil sabr. Karena memang kita maka di sana kita mengingatkan tersebut bukan karena kita sudah hebat, tidak, karena kita memahami hakikat manusia tadi ya, yang lemah ya, yang gampang terpengaruh. Ditambah lagi ini ya adanya setan yang sudah berkomitmen gitu. Setan yang tidak terlihat oleh mata manusia, sementara mereka tuh melihat kita gitu ya, dalam darah kita. Itu memberikan was-was, membisik-bisikkan Bapak Ibu rahimahullah. Ya, janganlah ikut pengajian, janganlah ikut ini, janganlah segala macam. Ya, janganlah mengikuti kebaikan ya. Ya, itu setan. Nah, disinilah kita wajib ada yang mengingatkan. Jadi nggak ada jaminan itu manusia akan mendapatkan hidayah taufik terus gitu. Ya, kalau dia tidak berpikir, pertama ya berpikir, lalu mengambil keputusan sesuai dengan hidayah. Dalam arti kata maksudnya ya tafakur gitu ya. Tafakur itu kan berpikir ya. Bangun-bangun pagi itu harus tafakur dulu kita. Kita ini siapa, untuk apa kita hidup, apa yang harus kita kerjakan hari ini. Gitu. Lalu kita ngambil keputusan untuk taat, ya. Lalu apalagi jangan mendekati hal-hal, nah ini hal-hal yang akan mengantarkan kita kepada keburukan. Jadi futur itu ya bukan karena kita mengerjakan keburukan pada awalnya, tetapi kita mendekati hal-hal yang mendekati kepada keburukan. Setan tuh nyuruh kepada hal-hal yang mendekati aja. Nggak perlu langsung, wah kamu harus apa? Mohon maaf, kamu harus bermaksiat. Enggak, ya kita ajakan awalnya itu kita silaturahmi, reunian gitu. Bahasanya indah kan, tiba-tiba sudah bermaksiat. Nauzubillah wa nauzubillah. Atau yang lain Bapak Ibu rahimakumullah ya, terlebih pada umur-umur yang lolita ya, yang sudah mulai galau dengan kehidupan gitu ya. Harus berjiwa muda, atau ada yang bilang seperti itu. Saya terus terang tidak setuju dengan itu ya. Nah, poinnya tadi adalah ya harus ada jamaah, Putri ya, karena memahami hakikat manusia yang punya potensi, ditambah lagi ada setan yang membisiki ya, sehingga memahami bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, kita perlu berjamaah, kita perlu taat ya, lebih-lebih lagi dalam umur kita yang sudah kasih ini. Mungkin itu insya Allah. Silakan kalau ada yang lain. Tidak kalau ada Ustaz. Ustaz, kalau ini boleh nanya lagi. Silakan. Berarti ya, tadi kesimpulannya berarti kalau taufik itu
hak prerogatif Allah, terus harus kita usahakan dan berdoa setiap hari untuk mendapatkan itu ya Ustaz ya. Taufik itu, Taufik ya. jadi taufik itu harus mengikuti irsyad wal bayan dulu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah taufik, mentaufikkan lah, mempertemukan dengan hidayah-hidayah berikutnya gitu. Jadi dan ini sesuai dengan konsep gitu ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janjimu maka Allah akan memenuhi, aku akan memenuhi janjiku kepadamu, kata Allah ya. Oh iya karena budu wa iya karena nasta'in, ya, beribadah dulu baru minta pertolongan. Pokoknya seperti ini. Ya, Allah itu meminta kita terlebih dahulu gitu untuk taat, ya, untuk mengikuti hidayahnya gitu, baru dikasih taufik. Ya, jadi kalau kita sudah taat, mintalah taufik. Ya, yang jadi masalah ada orang dia tidak taat lalu minta taufik. Yang dapat mungkin taufik hidayat gitu ya, bukan hidayah taufik. Dalam arti kata ya nggak mungkin gitu. Makanya ada nanti kita masuk kepada masalah doa ya, insya Allah ya. Ada yang saya sudah berdoa kan seperti itu ya, tapi kenapa nggak ini? Ya itu tadi, karena dia tidak memahami taufik itu adalah hidayah yang paling tinggi gitu. Itu hidayah hadiah dari Allah. Karena apa? Karena kemurnian hatinya untuk taat kepada Allah, keikhlasannya ya dalam beramal soleh, ya beramal ibadah, benar-benar untuk mendapatkan ridho Allah. Benar-benar agar Allah sayang kepada dia, ridho kepadanya. Itulah baru turun hidayah taufik. Ya, dipermudahkan kita untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi hidayah taufik itu tidak hanya sekedar diminta, tapi taat terlebih dahulu. Itu Putri insya Allah. Ya Ustaz. Kalau masih ada yang bertanya, kalau enggak nanti saya mau ada tambahan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini mungkin Ustaz. Waalaikumsalam Bu Asna, silakan. Iya, mau tanya namanya tentang istirahat, apa istirahat sih yang kita istirahat yang kita diberikan kenikmatan tapi itu sebetulnya azab. Saya kalau nggak salah pernah di surat apa yang apa itu salah satunya kita pernah tidak mengindahkan hidayah gitu, terus kemudian kita malah diberikan kenikmatan terus tapi sebetulnya itu akhirnya azab gitu ya Ustaz. Iya benar. Nah, gimana kita supaya apa ya kita selalu waspada gitu apa dengan apa kenikmatan dunia ini, gimana kita cara apa ya supaya kita selalu apa ya antara takut dan harap ini ya. gitu apa bersyukur gitu Ustaz. Oke. Baik Bu Hasna ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi sebenarnya ya istidroj itu ya karena orang-orang tidak mengikuti hidayah irsyad wal bayan ya. Ya, lalu tadi dikasih ada 4 ya, ada 4 keadaan ya, ada 4 hukuman dari Allah gitu. Ya, jadi dia tidak mendapatkan taufik ya, tapi hatinya dipalingkan dari kebenaran. Nah, ya, lalu dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ada suatu ayat nanti saya Google sebentar. Saya Google ya. Mohon maaf di mana HP tadi nih. Ya. Lalu jadi kayak gini ya. Lalu Allah mengunci hatinya dari kebenaran, lalu akan menutupi hatinya dari kebenaran gitu ya. Jadi dalam Al-Qur'an Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf sebentar ya. Ibu saya telepon. Sebentar ya Bapak Ibu.
Lalu jadi kayak gini Bapak Ibu rahmatullah ya. Jadi ada satu hal ya, dan nanti itu sudah saya katakan tadi juga ya, sudah saya umpamakan ya. Kita itu jalan yang lurus, Rasulullah sudah menggambarkan jalan yang lurus. Kita tuh bisa kanan kiri itu jalan kesesatan gitu ya. Nah, jangan kita kalau misalkan tersesat, jangan terlalu jauh gitu. Jangan dinikmati kesesatannya, harus balik bertobat langsung, tetap jalan yang lurus. Nah, dalam Al-Quran itu banyak ya ayat-ayat yang bercerita. Contohnya ya Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, hati mereka itu bisa menjadi batu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang sudah mendapatkan petunjuk, sudah paham dengan petunjuk tersebut, ya, lalu karena mengikuti hawa nafsu, ya, lalu Allah qasat qulubuhum, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati, ya, au asyaddu qaswah, ya, seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu, kata Allah. Allah ngasih perumpamaan itu luar biasa. Ya. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah berfirman kayak gini nih. Ya, bukankah telah datang waktunya untuk taat. Jadi taat itu sekarang Bapak Ibu rahmatullah. Nggak ada itu tunda-tunda. Ini nomor satu terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana kita tahu ketika ada kenikmatan kepada kita gitu ya. Ya, kenikmatan kepada kita dan itu adalah fitnah atau ujian ya. Ketika kita tidak gelisah dengan akhirat kita. Jadi sebagai seorang muslim itu sebenarnya kalau dia nyaman dengan dunianya, nggak gelisah dengan akhiratnya, berarti dia diistidrajkan oleh Allah. Namun kata kalau kita lihat dalam surat Al-Qalam, ya, Allah itu bilang ya sanaftadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu ya Allah itu akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi orang-orang seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, mungkin lebih halus lagi Allah menghukum mereka daripada tikus ya kali ya, yang menggigit kaki kita ketika tidur ya. Tikus itu kan menggigit kaki itu kan dihembus-hembus sama dia lalu digigit gitu ya. Kalau yang di rumahnya ada tikus gitu lalu dimakan sama dia gitu. Lalu dihembus lagi sehingga kerasa gitu. Nah, jadi kalau kita itu tidak merasa nyaman dengan dunia kita, lalu tidak khawatir dengan akhirat kita, ya, sehingga kita tidak berbuat setiap hari itu kita nggak kepikiran untuk akhirat gitu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bangun paginya pikirannya hanya dunia, ya tersesat ya. Ya, tersesat dia. Hanya dunia saja pikirannya, nggak ada masalah ketaatan, ketakwaan, apa amal yang akan ditambah sama dia di hari itu. Ya, nah, itu tanda dia istidraj oleh Allah. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu rahimahullah ya? Jadi kalau saya menyimpulkan ya, Allah itu selalu membuat kita rujuk kepadanya ya. Rujuk itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ya. Tapi rujuk ini kayak gini nih. Ada rujuk kepada Allah karena kita tafakur, maka saya bilang tafakur. Bangun pagi tafakur. Ya, memahami hakikat kehidupan ini, memahami firman-firman Allah. Untuk apa Allah menghadirkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Itu tafakur itu. Cuma kita punya rencana kita. Apalagi di umur-umur yang kasib kayak gini. Saya ini apa yang bisa kerjakan untuk amal akhirat saya? Apa yang bisa lakukan untuk agama saya? Itu rujuk yang pertama. Dengan bertafakur. Dengan benar-benar mempunyai kesadaran atas hakikat kehidupan. Itu nggak ada lagi yang lain. Kalau nggak, orang-orang itu akan sibuk aja sama dunianya. Lihatlah. Orang take this life for granted istilahnya, menganggap remeh aja hidup ini. Bangun pagi itu kegiatan lewat segitu aja. Nah, itu istidraj ya, mohon maaf. Yang kedua, jadi hanya bisa dengan tafakur. Makanya Allah menyatakan ulil albab itu ya tafakkaruna. Ya, orang ulil albab itu orang yang tafakur, nggak ada lagi lebih dari itu gitu. Ya. Nggak ada lebih dari itu, makanya ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun. Jadi orang ulil albab itu orang yang tafakur, nggak ada
Kalau dia tuh tafakur setiap hari, insya Allah dia sadar, ya, dia dengan hakikat kehidupan, dengan keimanannya, ya, dia akan berbuat sesuai dengan akidah yang benar. Ada itu nomor satu. Jadi cara rujuk itu tafakur. Cara rujuk yang kedua, ya, cara rujuk yang kedua, Pak Ibu rahimahullah, dikasih peringatan oleh Allah. Ya, tersendung kaki kita, istighfar, ya Allah, apa yang salah nih? Oh ya, saya ini nggak ada niat sama sekali untuk akhirat. Saya ini lupa dengan Allah. Saya ini lupa dengan agama Allah. Ya, tersandung kaki ya. Tapi kan peringatan kita lebih dari itu. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, dikasih kegelisahan. Banyak rupanya. Itu cara rujuk yang kedua. Ya, jadi kalau kita dikasih Allah cobaan, ya, kita itu istighfar, rujuk lagi. Kan itu kata Allah, ya. La'allahum yarji'un, kata Allah, ya. Apa? Iya, itu ya firman Allah. Pokoknya banyak Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ya. Bima kasabat aidihim la'allahum yarji'un. Dikasih Allah, ditimpakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi kepada Allah, kepada agama Allah. Itu nomor 2. Jadi itu yang nomor 2 ya. Yang ketiga, rujuk yang terakhir, Bapak Ibu rahimahumullah. Tafakur enggak ada, ya. Sehingga apa? Dia lupa. Dikasih cobaan sama Allah, dia lupa. Nah, ini yang diistidrajkan, dan dia pasti akan rujuk kepada Allah juga. Caranya bagaimana ya? Dimatikan, ya. Meninggal dia, ya. Itu rujuk juga, itu kembali kepada Allah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Itu dirujukkan kembali kepada Allah, ya, tapi dengan konsekuensi yang membahayakan bagi kehidupannya di akhirat. Jadi begitu Bu Hasna, ya. Ya, saya melihat, ya, kalau kita setiap hari itu bangun itu nggak ada untuk akhirat kita, nggak ada untuk agama ini, ya, hati-hatilah. Ya, kita nyaman dengan kehidupan dunia ini, nggak gelisah kita dengan kehidupan akhirat kita nanti bagaimana gitu. Kita itu diistidrajkan oleh Allah. Ya, saya tidak sedikit orang yang bukan tidak sedikit. Saya pernah ketemu orang-orang, ya, dikasih Allah bergelimangan harta, sementara harta itu dengan cara yang kalau kita lihat itu diharamkan oleh Allah. Bahkan ketika kita ngomong sama dia itu bahwasanya misalnya riba lah itu haram. Sebelum itu dia pernah bilang gini, Masya Allah, ya, nikmat Allah tuh banyak sekali buat saya, katanya. Nggak khawatir dia dengan ininya. Jadi sangat menikmati banget hidupnya. Ya, ya nggak perlu saya ceritakan lah bagaimana. Tapi itu jawabannya gitu. Nah, hati-hatilah, ya, walau alam bisawab, ya. Tapi kalau ada sudah jelas-jelas itu diharamkan Allah dan kita merasa nyaman dengan itu diistidrajkan oleh Allah. Dan itu lebih, ya, perlahan-lahan, kata Allah, ke dalam kebinasaan. Ya tadi, rujuk yang terakhir itu adalah dikembalikan kepada Allah, ya, tanpa dia mempunyai hujah, tanpa dia mempunyai amalan kebaikan di sisi Allah. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Mungkin itu bisa, yang bisa saya jawab, Bu Hasna. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakillah. Afwan. Baik, Bu. Kalau ini, kalau satu lagi, kalau tentang tadi ada tadi lupa surat apa tadi, misalnya tentang paman Nabi Abi Talib, ya. Ya. Nah, itu kan bersama Nabi bertahun-tahun mendukung syiarnya Islam gitu. Nah, ini tolong penjelasannya, Ustaz, kok nggak apa ya untuk hidayah dan taufik untuk. Nah, itu tadi gitu. Ya, jadi Bapak Ibu rahimahumullah, ya, hidayah dan taufik tadi semua datang dari Allah, ya. Ya, khalqiyah, irsyad wal bayan, kan, ya, nak? Ya kan? Lalu yang terakhir hidayah taufik. Ya kan? Nah, pamannya Nabi sudah punya hidayah khalqiyah, tetapi tidak mau mengikuti hidayah irsyad wal bayan. Kenapa? Karena beliau orang bangsawan di tengah bangsa Quraisy. Ya. Kan nggak gitu, ya. Nah, orang-orang yang bangsawan kayak Abu Bakar, ketika dia masuk Islam itu dia dimusuhi. Coba bayangkan sekarang aja lah, nggak usah perlu zaman-zaman
ini ya, zaman Rasulullah ya. Rasulullah tuh lebih teror lagi dari zaman sekarang. Zaman sekarang aja lah, ketika dinisbatkan Islam itu radikal gitu ya. Dan segala macamnya gitu. Berapa banyak itu ada yang ustadz yang ternama gitu ya, yang mau menjual akidahnya. Ya, zaman sekarang aja gitu, nggak perlu. Itu orang yang paham itu. Yang dulu kalau kita dengar ya kiai gitu ya ngomongnya kayak gini nih. Tapi sekarang dia beda gitu. Ini saya ngasih contoh ya, perbandingan. Nah, itu tidak ada bedanya dengan keadaan pamannya Nabi Rasulullah SAW gitu. Itu tidak ada bedanya dengan orang-orang Bani Israel yang dikasih Allah makanan mana wasalwa gitu ya. Lalu mereka bilang kepada Nabi Musa, lan nasbira hatta apa? Kami nggak bisa bersabar gitu ya. Ala to'amin ya, atas makanan tadi, makanan dari langit tadi. Nggak bisa bersabar dia. Yuhrij lana min tubitul ardu mimba kaliha wa kisahia dan segala macam. Mereka minta bawang, minta ada segala macamnya kayak gitu tuh. Dalam arti kata bahwasanya manusia itu dikasih kebebasan untuk memilih, Bu Putri. Ya, dan pilihannya tersebut tergantung dari akalnya itu tadi gitu. Sampai sejauh mana akalnya itu mau dingin. Terus dingin. Akalnya itu tadi ya untuk ini ya, untuk berpikir secara jernih, berpikir secara mendalam. Nah, itu tadi berpikir, Bu, tafakur dia gitu. Nah, dan itu juga kan sekali ini nih, kan yang dipikirkan oleh manusia tadi itulah resiko ya. Ya. Jadi kalau dia nanti kalau saya begini ini resikonya kayak gini nih. Kalau begini resiko kayak gini. Nah, pilihannya akhirat kah atau dunia, kan itu aja sebenarnya. Jadi memang tergantung dari kedalamannya berpikir dan kemauannya itu tadi, keyakinannya kepada Allah. Ya, sekarang kan orang masalah nggak yakin tuh pertolongan Allah, janji Allah misalnya, ya terhadap masalah akhirat ya, sehingga mereka mau mengorbankan dunianya, istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, sama lah, nggak ada bedanya dengan pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib ya. Beliau seorang bangsawan gitu, ya dihormati oleh orang kafir Quraisy. Ya, beliau sudah lihat tuh bagaimana orang-orang yang bangsawan ketika masuk Islam itu dimusuhi oleh oleh lingkungannya gitu, dan beliau tidak mau seperti itu. Walau alam bisawab ya. Tapi poinnya kalau kita memahami seperti itu aja sebenarnya. Jadi hakikat kita itu kan itu aja ya, pemikiran terhadap akhirat sebenarnya. Jadi manusia itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya bilang tadi hidup ini untuk senang-senang, itu sangat gampang untuk menjebak manusia karena fitrah manusia itu memang senang. Nggak ada manusia itu pengen buruk, nggak ada ya. Tapi ketika dibilang hidup ini untuk senang-senang, pemikiran yang lebih mendalam dan jauh lagi lah yang harus kita pikirkan. Kalau hidup ini senang-senang hanya untuk di dunia ini saja, sangatlah rugi sekali kan itu. Ya, senang-senang hanya untuk di dunia ini saja, ya ada konsekuensinya. Apakah ada konsekuensi berikutnya apa tidak, kan seperti itu. Karena kita berpikir lebih jauh sehingga sampai kita pembuktian terhadap Allah, terhadap Al-Quran sebagai mukjizat, terhadap Rasulullah sebagai Rasul, sehingga kita sampai kepada informasi yang tadi, ya, level berpikir tingkat 3 ya, bahwasanya ya akan ada kehidupan berikut sesudah ini yang akan dimintai pertanggungjawaban, ada konsekuensi, berarti hidup senang-senang itu ditunda dulu. Nah, itu cara berpikirnya, ditunda dulu, biarlah kita susah-susah di sini sedikit sebentar, ya. Ya, asalkan kita mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Nah, itu yang saya bilang. Bapak Ibu pengen surga, ya, tidak ingin neraka, sama cara berpikirnya dengan di dunia ini. Ya, kenapa mau sekolah? Kenapa mau belajar? Kenapa mau usaha? Kan karena pengen senang kemudian kan. Tetapi cara berpikir ini harus lebih dalam lagi, harus lebih jauh lagi, dibawa kepada pembuktian dengan akal kita bahwasanya ya Al-Quran itu sebagai mukjizat, sehingga apa informasi dalam Al-Quran itu benar, bahwasanya kesenangan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Nah, itu cara berpikir yang harus kita punyai gitu. Harus sampai ke sana kita. Ya, harus sampai ke sana ya. Jadi tadi ya pertimbangan paman Rasulullah ya itu tadi sama dengan yang ada sekarang. Ya, kita bisa melihat kiai yang ilmunya tinggi, ya, dulu ngomongnya kayak gini, sekarang ngomongnya berbeda. Karena apa? Karena jabatan dunia.
Seperti itu, Bu. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, para ibu-ibu semua, nggak ada bapak-bapaknya, Panggun keluar. Ya, semoga para ibu-ibu ini ya dirahmati oleh Allah semua, ya, diberikan kebaikan, diberikan penjagaan dan perlindungannya, semoga dan berkah Allah juga, ya, sehingga kita mendapatkan perlindungan dan ampunannya. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama tikan ya. Barakallahu fikum semua. Amin, amin.